Dalam kesempatan kali ini, aku akan mengajak teman-teman di rumah untuk melihat budidaya ternak ikan lele mikro keluarga sejahtera yang berlokasi di belakang rumah loh. Alda Abdullah adalah seorang mahasiswa yang juga salah satu pengelola bisnis keluarganya, yaitu ternak lele mikro keluarga sejahtera. Bisnis ini sudah dijalani keluarganya sejak tahun 2018 lalu, yang berlokasi tepat di belakang halaman rumahnya. Perkenalkan, nama saya Alda Abdullah, umur saya 22 tahun, pekerjaan saya sebagai mahasiswa. Saya budidaya ternak lele itu kurang lebih sekitar 3 tahunan. Jadi awalnya saya bisa budidaya ternak lele itu saya termotivasi oleh saudara saya itu ada yang juga pengusaha lele juga. Jadi saya termotivasi untuk mengikuti jejak beliau. Untuk lahan ternak lele saya, alhamdulillah saya punya sendiri, punya orang tua sih ya. Mengelola orang tua dan saya. Bisa dikatakan punya keluarga sih ya, tapi saya lebih masuk ke situ dengan orang tua. Ya, saya termasuk pengelolanya juga. Modal awalnya kan saya kan mempunyai 5 kolam ya. Saya memakai kolam plesteran. Kurang lebih itu buat kolamnya aja sekitar 25 jutaan. Sama bibitnya kemungkinan 10 juta. Mungkin kurang lebih sih 45 jutaan untuk modal awal. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan tawar yang banyak diminati. Selain mengandung nutrisi tinggi yang baik dikonsumsi, lele juga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan loh teman-teman. Kalau kolam plesteran kan, kalau di kolam lele itu kan ada yang namanya di terpal dan ada yang di tanah. Kalau saya itu memakai yang di plesteran. Mungkin lebih efektif aja sih kalau untuk pembuangan airnya gitu, sama nambahin airnya itu. Saya kan omset itu per 3 bulan sekali ya. Jadi kalau panen itu sekitar 150 kiloan sih gitu, per 3 bulan. Jadi nggak setiap hari saya jual gitu, nggak. Kemungkinan awal saya omset kan pasti kan namanya lele itu kan nggak selalu mulus ya mbak, namanya pasti ada ininya lah, ada matinya juga ya. Kemungkinan bersihnya itu pas di awal itu 100 kiloan, kurang lebih 10 jutaan sih. Enggak sih mbak, cuman saya sama keluarga aja sih, terutama sama ayah saya, punya keluarga ya. Jadi sistemnya itu saya memakai ini mbak, probiotik. Jadi probiotik itu kan untuk mengubah kotoran menjadi makanan. Jadi contoh kayak lumut, kayak kotoran-kotoran lele itu dengan memakai probiotik menjadi makanan si lele itu. Jadi tidak menjadi. Jadi kan saya ada 3 macam ya. Jadi lele ada yang kecil, ada yang bibit, ada yang sedang dan ada yang besar. Jadi saya memakai pelet ya. Pelet 781. Kalau 781 itu kan yang untuk yang kecil itu memakai -2. Kalau untuk yang besar itu memakai 781 -4. Berbeda. Karena kalau kita kasih makan yang sama dengan makanan yang besar kasih kita yang kecil, itu bakal jadi penyakit buat makanan si yang bibitnya itu, karena perutnya bisa membesar. Jadi kita itu kan masuknya kayak ke petani lah ya. Jadi kita langsung ke tengkulaknya datang nanti ke sini gitu. Tengkulaknya datang sih. Tengkulak itu dia pengepul. Jadi setiap petani yang ada di sekitaran daerah sini, jadi ngumpulinnya ke dia gitu, ke tengkulak itu. Kalau kita itu per kilo sih mbak, mungkin 1 kilo 7, isi 7 atau isi 6 ya. Per kilo sih nggak satuan. Per kilonya kita kenakan harga 25.000. Untuk sukanya itu saya pertama pengalaman sih ya. Pengalaman yang saya dapat tentang budidaya lele, cara memberi makannya, cara membersihkan kolamnya. Udah gitu sukanya lagi mungkin alhamdulillah saya berhasil di dunia peternakan budidaya lele gitu. Untuk dukanya itu saya mungkin ya kalau ada yang mati ikan, mungkin itu kemungkinan kan bisa kan beli bibit 5.000 ekor. Kemungkinan kalau banyak kena penyakit ikan kemungkinan bisa 3.000 ekoran yang mati. Wah, seru banget ya cerita Kak Alda. Gimana nih, ada yang tertarik nggak sama bisnis budidaya ternak lele?
Aku Dian, pamit undur diri. See you teman-teman. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.